Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Dan pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita masih di seri HTML, yang dimana kita sudah memasuki materi list pada HTML. Nah, buat kalian yang belum tahu sebenarnya list itu apa sih? Nah, jadi kita search aja apa itu list, oke? Apa itu list? Nah, jadi selain kita belajar programming juga, selain kita belajar HTML juga, di sini saya bakal mengajarkan kalian buat searching sesuatu ya. Barangkali ya, walaupun hal itu sesimpel apapun seperti ini, cuman pengen tahu list aja, tapi ya usahakan kalian searching sesuatu supaya pengetahuan kalian itu lebih lebih bertambah lagi gitu. Oke. Nah, jadi apa itu list? Dan katanya di sini muncul daftar. Jadi list itu sama dengan daftar ya. Daftar atau senarai adalah catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah atau dengan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau misalkan list itu sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Oke, kita pahamin itunya aja. Itu adalah pengertian dari list. Oke. Nah, sekarang bentuk dari list itu kayak gimana? Oke. Nah, mungkin untuk bentuk dari list di sini saya contohkan aja di Microsoft Word. Nah, jadi ini adalah bentuk dari list. Kalau misalkan di Word kalian tinggal klik aja yang ini nih. Nah, nanti bakal langsung dibikinin listnya. Oke. Nah, tapi kalian juga harus tahu nih, kalau misalkan list itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, yaitu order list atau list terurut. Dan yang ini adalah contoh dari list terurut. Dan yang kedua adalah unordered list, yaitu list tidak terurut. Dan ini adalah contoh list tidak terurut. Perbedaan dari list yang terurut dan list yang tidak terurut itu apa? Mungkin dari segi visual, itu list yang terurut itu memakai 1, 2, 3. Atau bisa juga memakai ABC atau angka Romawi, itu bisa. Itu untuk list yang terurut. Sedangkan list yang tidak terurut, itu tandanya itu, nah yang di kirinya ini menggunakan simbol. Mau kotak, misalkan segitiga misalkan, atau belah ketupat. Nah, itu adalah unordered list atau list yang tidak terurut. Jadi yang atas ini adalah list terurut yang kita bakal sebut order list, yang bawah adalah list tidak terurut yang bakal kita sebut unordered list. Oke, paham ya? Kita kembali lagi ke Sublime Text karena kita bakal mulai ngodingnya. Di sini saya sudah bikin file HTML dengan nama list.html dan mari kita bakal bareng-bareng untuk bikin starter template HTML-nya. Di Sublime Text menggunakan HTML terus tab. Oke, titelnya misalkan belajar list. Belajar list seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan di HTML kita harus definisikan dulu kita mau bikin list yang mana. Order list kah atau unordered list? Contohnya di sini kita bakal bikin yang namanya order list. Jadi kita bikin yang namanya OL. Oke, O untuk order, L untuk list. Jadi order list. Paham ya? OL terus tab, pilih yang OL. Kalau misalkan sudah, yang ininya enter lagi satu kali. Oke, sekarang kita udah bikin nih si order listnya. Dan setelah kita bikin order listnya, kita harus bikin dulu list itemnya. List item itu apa? Kita kembali ke Word. Nah, ini list 1, yang atas aja deh. List 1, list 2, list 3, ini adalah list itemnya. Dan ini adalah bisa dibilang ini OL-nya nih. Nah, ini ke sini adalah OL-nya. Dan 1, 2, 3 ini adalah list itemnya. Jadi kita harus bikin dulu. OL-nya kita udah bikin nih. Kita bikin list itemnya. Contoh, LI. Menggunakan LI untuk membuat list item. Jadi L untuk list, I untuk item, list item. Oke. List 1 misalkan. Bikin lagi LI lagi,
bikin lagi satu list item lagi, list 2. LI lagi untuk bikin list item lagi, dan list 3. Oke. Di sininya masih bulat, jadi artinya belum kita save. Ctrl S untuk save, dan sudah silang. Klik kanan open in browser untuk melihatnya di browser, dan hasilnya sama seperti yang ada di Microsoft Word tadi. Ya. Kalau misalkan nggak pakai LI gimana? Nah, saya contohin kalau misalkan nggak pakai LI nih. Misalkan gini aja. List 4. Contohnya aja ya. List 4, saya kembali ke browser, refresh. Nah, dia nggak bakal punya ordernya. Dia nggak bakal punya tanda listnya. Si list 4 ini nggak termasuk list karena di sininya nggak ada simbol atau ordernya. Paham ya? Walaupun kalau misalkan kita pakai tag P deh, misalkan kita pakai tag P, bikin list 4 misalkan, kembali lagi, nah dia bakal seperti ini, gak bakal ada simbol atau tanda di sebelah kirinya. Oke, jadi untuk membuat list itu harus pakai yang namanya LI, yang dimana LI ini harus dikurung sama OL atau UL. OL untuk order list dan UL untuk unordered list. Kita bakal coba yang UL. Di sini UL seperti biasa aja. Dalam UL harus ada LI-nya untuk membuat list item. List 1. Nah, list 1 bikin lagi LI di bawahnya. List 2 bikin lagi LI di bawahnya. List 3. Oke, ingat yang atas berarti order list, yang bawah berarti unorder ya diketiknya. Jadi seperti ini. Unorder. Oke, yang ini adalah order. Jadi list terurut dan list yang tidak terurut. Baik ke browser, saya refresh, dan sekarang sudah dibikinin sama seperti yang ada di Word. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Jadi untuk pembuatan list sebenarnya cuman gitu aja. Kita cuman butuh OL atau UL untuk mendefinisikan kita mau bikin order list kah atau unordered list. Dan yang di dalamnya itu harus ada tag LI-nya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ke Word lagi, di sini kita bisa custom nih. Contoh misalkan list 1 ini saya gak pengen ininya 1 2 3, saya pengen ABCD. Kalau misalkan di Microsoft Word itu kalian tinggal klik yang ini. Nah, di sini bisa kalian custom tuh. Bisa ABC, I, huruf Romawi, angka Romawi, sorry. Nah, ini bisa. Di HTML bisa nggak? Bisa tentunya. Gimana caranya? Mari kita coba. Nah, untuk di HTML itu kalian harus pakai yang namanya atribut type atau tipe. Masih ingat ya tentang atribut? Nah, jadi untuk atribut itu diketik atau dimasukkan setelah nama tag tambah spasi. Jadi kan ini OL nama tagnya tambah spasi. Nah, baru atributnya. Terus kalian kasih atribut type. Defaultnya atau bawaannya itu type-nya adalah 1. Ya, jadi kalau misalkan saya kasih OL type 1, ya dia bakal sama aja. Karena ini defaultnya atau bawaan dari HTML-nya. Dia otomatis 1 si type-nya. Tapi kalau misalkan saya kasih A di sini, maka dia bakal berubah jadi ABC. Ya, berubah format ordernya. Oke, kalau misalkan saya kasih I besar, saya refresh Ctrl R, nah dia bakal berubah jadi Romawi. Ya, untuk tipe itu ada I kecil juga bisa, A besar juga bisa. I kecil huruf Romawi cuman ada titik-titiknya seperti ini. Ya, jadi untuk OL itu untuk tipe dari OL, bentar ya saya tulis deh. Saya ketik di sini tipe OL. Itu ada 1 yaitu defaultnya, terus A kecil, A besar, I kecil sama I besar. Nah, jadi ini adalah tipe untuk OL-nya. Jadi kalau misalkan kalian ngasih tipe di sini di UL tipenya A misalkan.
ya dia bakal seperti ini. Tapi ingat, ini nggak baik. Kenapa? Karena UL itu untuk unordered list, bukan untuk order list. Sedangkan ABC ini adalah style list untuk order list. Oke, sebenarnya bisa, tapi ini saya nggak sarankan. Karena untuk UL itu tipenya berbeda lagi. Apa aja tipe yang ada di UL? Yang pertama ada yang namanya bullet. Oke, yang namanya bullet, kalau misalkan saya refresh, dia bakal defaultnya. Dia bakal balik lagi seperti ini, yang dimana bullet itu adalah defaultnya. Oke, ada juga yang namanya disk kalau nggak salah. Ups, salah. Berarti ada juga yang namanya square. Bisa dilihat kalau misalkan di sininya pas awal bulat ya. Saya refresh, dia bakal kotak seperti ini. Ada juga yang namanya circle. Oke. Ctrl R. Maka dia list stylenya bakal rubah. Oke. Ada juga sebenarnya bisa juga sih kalian kasih yang namanya type-nya none. Yang OL juga bisa type none. Seperti ini, tapi ya nantinya bakal hilang si listnya itu, si order listnya itu ya. Jadi mending kita jangan kasih none supaya ada di pinggirnya. Oke, paham ya? Itu untuk tipe dan untuk penjelasan mengenai list. Sebelumnya di sini saya kasih dulu deh. Tipe UL. Ada bullet untuk default, terus ada juga square, ada juga circle. Oke. Nah, ingat untuk UL ini guys, saya sarankan ketika kalian punya tag UL tapi tipenya itu 1 atau A atau I yang untuk tipe dari OL, saya nggak sarankan ya. Mending kalian gantinya aja, mending kalian ganti dulu aja UL-nya jadi OL ketika kalian pengen bikin si type-nya itu I atau A seperti ini. Oke. Mungkin untuk pembelajaran kali ini sekian dulu aja. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian paham juga. Yang pastinya saya gak bakal bosan-bosan, semangat buat kalian yang masih belajar HTML-nya. Kalian pasti bisa. Dan kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya.